Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman membaca sebuah novel yang ketika diumumkan terbit, aku langsung penasaran begitu melihat covernya. Selain karena covernya, karena novel ini juga mengusung tema yang masih jarang dikeluarkan oleh penulis Indonesia, yaitu Into the Beneath karya Rifky Parigi yang diterbitkan oleh Buana Sastra. Novel ini dibuka dengan kejadian luar biasa yang menimpa seorang dosen di bidang kelautan bernama Profesor Nuka. Profesor Nuka ini sedang melakukan penelitian rahasia yang katanya penelitian ini akan menyelamatkan laut dari kerusakan. Kemudian, Profesor Nuka juga memiliki seorang murid yang lalu menjadikannya sebagai asisten dari proyek rahasia ini. Nama murid tersebut adalah Rio. Sebenarnya Rio ini tidak benar-benar tergabung dalam inti proyek rahasia ini. Tapi setelah apa yang menimpa Profesor Nuka beserta rekan-rekannya, hidup Rio berubah drastis. Nah, sebenarnya hidup Rio yang baru lulus ini terkesan seperti orang pada umumnya. Hidup dia tuh kayak lurus-lurus aja. Mungkin aku atau kalian akan ngerasa relate dengan apa yang dihadapi Rio setelah lulus. Kayak dilanda gelisah, resah, terus merasa tertekan. Mungkin ada sedikit gengsi juga karena mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil ketika masa studi. Belum lagi Rio ini juga memiliki trauma masa lalu. Dan secara tiba-tiba ketika dia terlibat dalam proyek rahasia Profesor Nuka, hidup Rio itu berubah drastis dan berubah menjadi buronan sekelompok orang, yaitu penghilang nyawa beruntun. Karena mereka berpikir kalau Rio ini tahu-menahu tentang proyek rahasia Profesor Nuka. Selain menyelamatkan diri dari kejaran para penghilang nyawa beruntun ini, Rio juga mencari tahu tentang apa proyek rahasia Profesor Nuka. Dengan ditemani Yunita, Rio berpetualang untuk mencari tahu proyek rahasia Profesor Nuka. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalian bisa menemukan jawabannya di novel ini. Seperti yang sudah aku bilang di awal-awal, bahkan di video-video sebelumnya, secara sadar bahwa sebagian dari buku-buku yang aku beli itu beralasan karena covernya, termasuk novel ini. Selain covernya yang memukau, novel ini juga mengambil tema tentang kelautan, yang mana aku emang ada sedikit ketertarikan untuk membeli atau membaca novel yang temanya tuh tentang laut atau tentang langit. Pokoknya yang berbau IPA atau ilmu pengetahuan alam. Apalagi untuk penulis Indonesia kayaknya masih jarang yang mengangkat tema-tema seperti buku ini. Jadi menurut aku buku ini cukuplah membuat aku terpesona. Novel ini juga tidak terlalu tebal, sekitar 200 halaman kurang lebih, tapi gaya bahasa penulis untuk menuturkan ide novel ini dari awal sampai akhir terkesan enjoy dan mudah untuk dipahami. Lalu, setelah aku menyelesaikan novel ini dan tiba di bionarasi sang penulis, ternyata laut adalah bidangnya sang penulis. Dari sini, aku mulai berharap dan berekspektasi sekaligus menunggu akan sedalam apa penulis menyelam untuk menulis cerita-cerita dengan tema laut di masa yang akan datang. Jadi intinya aku akan menunggu karya selanjutnya dari Rifky Parigi. Nah, untuk penokohan di novel ini menurut aku cukup kuat untuk karakter Rio dan Yunita sebagai karakter utama di novel ini. Namun meskipun begitu, memang di beberapa adegan, di beberapa bagian terkesan tiba-tiba sampai menimbulkan tanda tanya. Untuk plot twist-nya sendiri, menurut aku novel ini memiliki plot twist yang nggak gimana-gimana. Mungkin teman-teman yang sudah membaca novel ini juga bisa menebak plot twist tersebut. Memang sih, aku juga sempat berekspektasi kalau novel ini akan menampilkan proses penelitian rahasia milik Profesor Nuka. Tapi ternyata aku harus menurunkan ekspektasi tersebut. Karena novel ini lebih ke petualangan yang seru dengan sedikit bumbu drama dan penelitian. Jadi yang awalnya aku berekspektasi di sini akan menampilkan
atau menggambarkan situasi ketika mereka sedang mengerjakan proyek rahasia ini. Dan aku pikir bakalan banyak konflik yang terjadi di laboratorium atau pokoknya yang berhubungan dengan proyek rahasia ini, tapi ternyata tidak. Tapi meskipun begitu, ada satu dari banyaknya adegan yang aku suka, yaitu ketika Rio menyelam ke lautan dalam, seperti yang tergambar di cover ini. Ini adalah Rio, dan di sini ada ada ikan yang mungkin setelah kalian membaca novel ini, kalian akan tahu ikan ini apa. Dan di sini juga ada tabung yang berisi cairan berwarna ungu yang menarik perhatian. Jadi di adegan ini aku benar-benar bisa ngerasakan merinding, bahkan sesak napas seperti aku ikut menyelam bersama Rio ke laut untuk mengambil tabung ini. So, buat kalian yang sudah membaca novel ini, boleh banget untuk membagikan pengalaman baca kalian atau membagikan sudut pandang kalian mengenai buku ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!